Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dengan NIM 201130194. Dan hobi saya yaitu memasak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad merupakan usaha atau upaya sungguh-sungguh dalam melakukan penafsiran hukum Islam terhadap masalah yang belum jelas atau belum tercakup dalam peta kelas. Selanjutnya yang kedua, ijtihad ini berkaitan erat dengan maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam ijtihad, ulama berusaha memahami prinsip-prinsip Islam yang mendasari hukum dan memastikan keputusan hukum yang diambil sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Hubungan ijtihad dengan perubahan sosial terletak pada kemampuannya untuk menghadapi situasi baru dan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Melalui ijtihad, ulama dapat menafsirkan hukum Islam dengan cara yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Dengan demikian, ijtihad memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menerapkan prinsip hukum Islam agar tetap relevan menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Ini memastikan bahwa hukum Islam dapat memberikan solusi yang tepat dan menjaga keadilan dalam konteks perubahan sosial yang terus bergerak. Selanjutnya yang ketiga, ada asas-asas muamalah yang terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis. Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam untuk mengatur transaksi dan aktivitas ekonomi. Beberapa asas muamalah yang penting dalam konteks ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada asas keadilan. Prinsip ini, keadilan ini harus ditegakkan dalam pembagian keuntungan, kerjasama, pembayaran utang, dan segala bentuk transaksi lainnya. Yang kedua, asas kebebasan. Asas ini menjamin kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Yang ketiga, asas kepemilikan. Prinsip ini mengakui hak kepemilikan individu atau kelompok atas harta dan aset yang sah. Yang keempat, ada asas kerjasama. Prinsip ini mendorong kerjasama yang adil dan saling menguntungkan harus diterapkan dalam bisnis dan transaksi ekonomi. Yang kelima, asas larangan riba. Dalam ekonomi Islam, riba dilarang dan transaksi harus dilakukan secara adil dan menghindari bentuk-bentuk bunga yang dianggap ribawi. Yang keenam, asas larangan maisir dan khimar. Prinsip ini melarang praktik perjudian dan perdagangan spekulatif. Nah, yang ketujuh, asas ketaatan pada kontrak. Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam kontrak bisnis atau transaksi. Selanjutnya, yang kedelapan, ada asas keadilan sosial. Prinsip ini menekankan keperluan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam setiap kegiatan ekonomi. Baik, jadi asas-asas muamalah ini menjadi landas untuk mengembangkan sistem ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, kesan saya tentang mata kuliah filsafat hukum Islam ini menarik menurut saya, dan banyak belajar mengenai filsafat hukum Islam, dan itu menyenangkan. Itu saja mungkin kesan dari saya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.